البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Ibn Abdah Al-Hashidi Asabahullah. Sekarang kita akan masuki halaman ke-14, halaman yang ke-14, yaitu bahagia dan senang serta mengasih kabar gembira ke orang lain ketika dikaruniai seorang anak. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada larangannya kalau misalkan dia dikaruniai seorang anak kemudian ngasih kabar gembira ke orang lain. Dan pastikan memilihkan nama anaknya nama yang baik. Jangan nama-nama yang kadang panjang lebar tapi nggak ada maknanya. Nah, nama-nama panjang sekali tapi nggak ada maknanya. Lahirnya bulan Juni Senin Pon, Johnny Ponsen. Nama Johnny Ponsen, bulan Juni Senin Pon. Macam-macam. Orang kadang-kala pengen banyak gaya gitu loh. Orang Jawa Johnny Ponsen. Ternyata bulan Juni Senin Pon. Dibalik Johnny Ponsen. Allahul musta'an. Nama yang bagus, nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh, nama-nama para sahabat, banyak, pendek, simpel, padat. Kalau zaman sekarang mungkin di Indonesia ini kan nama harus double ya, biasanya gitu ya sekarang ya. Jadi nama kalau satu Muhammad itu nggak cukup biasanya. Ya tambahnya Muhammad ibn Abdullah misalkan, bapaknya namanya Abdullah misalkan, paham ya? Atau mungkin ditambahkan tambahan-tambahan yang lain, misalkan dia tinggal di dekat laut, Muhammad Al-Bahri. Selesai. Pendek, simpel, maknanya ada. Tapi panjang lebar, kadang orang-orang awam jauh dari ilmu, panjang lebar namanya. Andi Pratama Yugoslavia. Wah, namanya macam-macam. Anaknya apa itu? Allah musta'an. Kita lihat di sini, biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah al-farah bil maulud wa tabsyir bihi. Berbahagia dengan dilahirkan seorang anak dan mengasih kabar gembira dengannya. Ngabarkan orang lain enggak ada larangan. Alhamdulillah kami telah dikaruniai seorang anak, enggak ada larangan. Kita lihat hadisnya. Jaa fi Sahih Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wulidali al-lailata ghulamun fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Bismi Abi Ibrahim. Ana artikan, telah datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Beliau ini ketika di usia muda belia diantar ibunya agar mengabdi dan juga menolong membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai beliau dapat gelar khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam terjemahnya biografi beliau, 10 tahun beliau menjadi khadim, membantu Rasulullah SAW. Karena ibunya bukan sembarang ibu. Ibunya seorang sahabiyah jalilah, Ummu Sulaim, pemberani beliau. Ummu Sulaim ini. Suatu ketika Ummu Sulaim kalau pergi kemana-mana bawa apa? Bawa semacam pisau. Ya, ditanya karena waktu itu Ummu Sulaim ketika menikah dengan bapaknya Anas bin Malik, itu Malik bin Nadr, setelah meninggal dinikahi oleh siapa? Abu Talhah. Abu Talhah maharnya apa? Islam sendiri. Jadi maharnya bukan harta wala emas wala perak, tapi masuk Islam. Ummu Sulaim ini dikenal kalau kemana-mana bawa senjata, pisau tadi itu.
Akhirnya Abu Talhah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim kalau pergi bawa pisau. Ternyata Ummu Sulaim bawa pisau apa? Mengatakan, demi Allah, kalau seandainya ada orang kafir mendekat, aku akan belah perutnya. Tusuk dengan apa? Pisau tadi. Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Paham? Jadi seorang ibu manakala salihah, dia tidak akan keliru mengantarkan anaknya kepada orang soleh. Bayangkan itu. Nah, karena ibunya salihah, Ummu Sulaim mengantarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW sampai mendapat gelar apa? Gelarnya Khadimun Nabi SAW, pembantu Rasulullah SAW. Ini sekedar seputar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, mulida li lailata ghulamun, telah dilahirkan untukku pada malam hari ini seorang anak lelaki. Fasammaituhu, kemudian aku kasih nama dia bismi abi, dengan nama bapakku. Siapa? Ibrahim. Karena Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya atau Abul Bashar, bapaknya para manusia dalam hal masalah tauhid. Paham? Naam. Jadi di sini barakallahu fiik, dengan nama bapakku Ibrahim alaihissalam, beri nama anaknya Ibrahim. Tapi belum besar sudah meninggal dunia. Paham ya? Ibrahim salah satu anak Rasulullah SAW dari seorang wanita yang waktu itu apa? Budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang raja. Namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Jadi Ibrahim putra Rasulullah SAW dari apa? Istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, na'am. Tapi belum besar sudah meninggal dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami sedih wahai Ibrahim berpisah denganmu. Paham? Nah, ini dalil bahwasanya memberi nama anak itu walaupun di awal permulaan enggak nunggu 7 hari boleh. Paham ya? Begitu lahir dikasih nama langsung boleh. Ini dalilnya. Ya kan? Telah dilahirkan untukku malam hari ini seorang anak lelaki, kemudian aku namakan dia dengan nama bapakku, Ibrahim. Enggak nunggu 7 hari. Tapi kalaupun dia nunggu 7 hari mengamalkan hadis yang lain enggak masalah. Karena apa? Karena ada hadis yang lain yang apa? Yang lafadznya kullu mauludin murtahinun bi aqiqatih. Setiap orang yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian tutbah fi yaumis sabi', disembelih pada hari ke-7, kemudian apa? Dikasih nama anaknya dan dicukur rambutnya. Paham ya? Jadi ngasih nama hari ke-7 enggak masalah. Awal kali lahir pun kasih nama langsung boleh. Jadi pahami ya? Naam. Kalau hari ke-7 tersebut tentunya dengan amalkan hadis tadi juga bagus karena ada nasnya. Paham ya? Nah, tapi ingat, cari nama yang baik. Jangan pernah cari nama yang panjang lebar yang maknanya enggak ada. Kalau zaman sekarang kan orang-orang awam gitu biasanya. Panjang lebar itu diambil dari kata ini kata itu, akhirnya kalau maknanya secara Islami enggak ada. Paham ya? Dengan nama para sahabat, nama para wanita sahabiyah kalau anak perempuan, hari ke-7 tersebut dikasih nama, dicukur rambutnya, kemudian dianjurkan, disunahkan kalau memungkinkan untuk mensedekahkan seberat rambut yang dicukur tersebut perak. Paham ya? Nah, beratnya berapa nih? Timbang, kemudian apa? Nah, sedekah dengan apa? Perak. Itu sebagian para ulama senang pendapat hukumnya enggak wajib. Paham ya? Hukumnya tidak wajib. Dikasih nama, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kita lihat berikutnya. Qala asy-syarihu asbahullah, dalal haditsu ala istihbabil farah bil maulud wa tabsyir bihi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya disunnahkannya senang dengan dilahirkannya seorang anak dan ngasih kabar gembira dengannya. Jadi ngasih kabar gembira orang lain boleh. Naam. Li'annal aulada hibatun minallahi azza wa jalla. Dikarenakan yang namanya anak-anak itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallaik bil muslim an yafrah bima wahabahullah. Dan selayaknya bagi seorang muslim untuk senang, berbahagia dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kenapa ini kita katakan baik anak laki-laki atau perempuan? Karena orang-orang musyrikun terdahulu, orang zaman jahiliyah, itu kalau lahir anak perempuan marah mereka, benci, nggak suka mereka. Karena apa?
Karena mereka punya firasat nanti kalau anak perempuan besar berzina rusak kehormatan keluarganya. Itu yang mereka takutkan. Sehingga ketika baru lahir anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Wa wa'dul banat. Ya kan, menimbun, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Datanglah agama Islam. Dengan agama yang sempurna memuliakan apa? Memuliakan manusia. Anak perempuan atau anak laki-laki disyukuri. Kita lihat, sawa'un kana dzalika dzakaran am unsa. Baik anak tersebut lelaki maupun wanita, wa yuhram 'alal muslim an yatasakhata bil banat wa yahzan bi maqdamihinna. Lihat ini. Dan diharamkan bagi seorang muslim untuk murka, yatasakhat murka, tidak terima dengan lahirnya anak-anak wanita dan sedih dengan kehadiran mereka, enggak boleh. Dilahirkan anak perempuan, alhamdulillah. Ditakdirkan punya anak laki-laki, alhamdulillah. Ditakdirkan punya anak kembar, alhamdulillah. Kembar laki-laki dua-duanya, alhamdulillah. Kembar laki-laki perempuan enggak ada apa? Enggak ada perkara yang apa? Yang merusak di situ. Bersyukur juga. Paham ya? Kalau orang jahiliyah musyrikun waktu itu tidak. Mereka kalau begitu lahir anak wanita dikubur hidup-hidup. Makanya ada 3 perkara yang Allah Ta'ala benci, di antaranya wa'dul banat. Wa'dul banat itu mengubur anak wanita hidup-hidup. Alasannya apa? Alasannya mereka memiliki pemikiran nanti kalau anak perempuan ini besar, akhirnya apa? Berzina, ngerusak kehormatan keluarganya. Ya karena waktu itu belum ada pendidikan Islam dulu ya, sehingga sangat memungkinkan kalau mereka itu rusak anak-anaknya. Datanglah agama Islam, agama yang sempurna, yang apa? Memberikan kehormatan dan juga perlindungan kepada para wanita. Kita lihat sini, li'anna dzalika minal i'tirad 'ala qadarillah, dikarenakan murka dengan hadirnya anak wanita merupakan bentuk apa? I'tirad, mengkritik, memprotes atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan lahir anak perempuan, marah dia. Wajahnya memerah, enggak suka kok anak perempuan ya. Pengennya anak laki-laki, kok ternyata yang lahir anak perempuan, disyukuri. Kadangkala ada orang yang pengennya lahir anak laki-laki, lahir anak perempuan. Ada juga pengennya lahir anak perempuan, yang lahir anak laki-laki, ya kan? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Semua disyukuri, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa min raddi hibatihi azza wa jal wa min tashabbuh bil kafirin. Dan benci dengan lahirnya anak wanita, hadirnya anak wanita, itu pertama karena apa? Pertama tadi bentuk mengkritik dan memprotes takdir Allah Ta'ala. Yang kedua menolak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tashabbuh dengan orang-orang kafir. Kita lihat orang-orang kafir bagaimana. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah satu di antara mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu, tiba-tiba wajahnya memerah, wajahnya menghitam, wa huwa kadhim, dalam keadaan marah. Bayangkan, enggak suka. Makanya ada istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Bukan sudah mati loh, masih hidup, dikubur biar mati. Allahul musta'an. Berbeda dengan zamannya Fir'aun waktu itu. Kalau zamannya Fir'aun, begitu lahir anak laki-laki dibunuh. Tujuannya apa? Biar nggak ada yang bisa menandingi, menyaingi atau memusuhi Fir'aun gitu loh. Perempuan-perempuan dipermalukan, diterlantarkan, ya kan? Dijadikan budak-budak mereka, anak-anak laki-laki dibunuh. Ternyata Allah telah selamatkan Musa alaihissalam sebagai musuh bebuyutannya Fir'aun. Naam. Kita lihat sini. Ada pantun, wa ya Rabb fi baiti asafiru dawhah fa qalbi min khawfil firaqi tasya'uba. Wahai Rabbku, di dalam rumahku terdapat burung-burung yang berada sangkarnya. Ini maksudnya ungkapan tentang barakallahu fiik, senang dengan anak-anak kecil. Fa qalbi, maka hatiku tasya'uba, bercabang, min khawfil firaqi, karena khawatir berpisah dengan mereka. Jadi kalau ada burung-burung di rumahnya kan senang. Begitu pula ketika ada anak-anak kecil itu ya, hatinya bercabang, sedih ketika berpisah dengan anak-anak tadi. Akhafu ala 'ishyit tufulati ja'ira. Aku khawatir berbuat kedzaliman kalau seandainya anak wanita tersebut
tetap dalam kondisi hidup. Kenapa? Ya rauna bihi, mereka memandang dengannya faddan, dengan pandangan yang marah, wa wajhan muqattiba, wajah yang memerah. Sampai apa? Muncul pantun seperti itu. Maksudnya mereka itu sangat takut sekali kalau ketika apa? Ternyata lahiran wanita. Takut nanti malah mendolimi anaknya sendiri, yaitu apa? Mengubur hidup tadi itu. Bayangkan itu. Padahal setelah datang agama Islam, agama yang sempurna, itu semuanya dilarang dalam syariat. Membunuh anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, haram. Paham ya? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Orang-orang zaman waktu itu membunuh anak-anak mereka takut miskin gitu loh. Jadi kalau anaknya banyak mereka nggak mau. Paham ya? Karena khawatir miskin, khawatir makan bersama mereka. Padahal apa? Jaminan rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak, semakin banyak rezekinya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang akan berikan rezeki pada kalian dan mereka. Jadi rezeki kita, rezeki anak kita sudah ditanggung sudah. Siapa yang menanggung? Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengupayakan, mengusahakan, selesai. Jangan pernah takut miskin gara-gara anak kita banyak, jangan. Paham ya? Jadi setelah syariat enggak cukup ini, lambang ini enggak cukup. Cukup ini katanya, cukup 2 katanya. KB, keluarga berencana. Rencana apa? Paham ya? Allah musta'an. Anak 10 pun bismillah, ya kan? Semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Kalau nggak percaya buktikan aja. Nah, nanti kalau anaknya banyak bagaimana, makannya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan logika kita. Kalau kita punya anak 10, setiap hari harus ngasih makan anak 10, banyak nggak rezekinya? Banyak kan? Masya Allah. Ya kan? Kalau misalkan anak punya anak 3, 4, ya anak 4 yang kita kasih makan. Kalau anak 10, otomatis kita setiap hari menyediakan, mengusahakan makan untuk apa? 10 anak tadi itu. Rezekinya banyak. Dijamin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Allah Ta'ala nanggung sudah. Tinggal kita jalani saja. Dan jangan pernah takut miskin gara-gara anak banyak ya. Kondisikan itu. Jadi kalau mereka mengatakan cukup 2 Pak, cukup 2, nggak cukup. Kalau masih bisa, bismillah. Yang dilarang itu membatasi apa? Keturunan. Menjaga jarak keturunan diperbolehkan. 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, setahun sekali. Paham ya? Nggak ada larangan selama masih mampu. Paham ya? Yang dilarang membatasi keturunan. Menjaga jarak keturunan tidak dilarang dalam syariat. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi, hadisnya saja, penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Qala al-mu'allifu asbahullah, yang ke-9, ta'widul aulad. Ta'widul aulad, memintakan perlindungan untuk anak-anak kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun anak-anak kita belum bisa bicara, belum bisa ngomong, kita memintakan perlindungan agar dijauhkan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada salahnya kalau kita ajari anak-anak kita, ya kan? Ketika maghrib dikumandangkan adzan maghrib, suruh masuk rumah. Jangan malah main-main di luar rumah. Banyak setan berkeliaran, ya kan? Datang dalam hadis yang sahih, apabila sudah dikumandangkan adzan maghrib, paham ya? Maka hendaknya pintu-pintu ditutup. Anak-anak suruh masuk ke rumah. Karena apa? Khawatir ditimpa kejelekan oleh setan. Setan berkeliaran. Setelah salat maghrib, ternyata nggak ada larangan. Tapi ketika maghrib itu, biasanya kan, ya tahulah, ketika sudah adzan maghrib dikumandangkan itu kan, nah, anak-anak suruh masuk dulu. Paham ya? Kadang ada juga tragedi kejadian orang awam ya, yang jauh dari ilmu, nggak paham tauhid, anak mereka hilang ketika maghrib. Itu bisa jadi karena gangguan setan tadi. Diambil setan, dipindahkan tempat lain. Itu mungkin loh terjadi ya, seperti itu. Nah, kita sebagai seorang Muslim paham sunnah, pastikan kita kondisikan anak-anak kita. Main boleh, tapi begitu mendekati maghrib, sebelum adzan itu kita kondisikan, ayo masuk ke rumah dulu. Paham ya? Adzan dikumandangkan, udah dalam rumah. Pintu-pintu ditutup. Aman sudah. Setelah maghrib selesai, sudah bebas. Dalam artian, ya mungkin di teras rumah atau pintu jendela dibuka, itu nggak ada larangan. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Ja'a fi Sahih Bukhari. Datang dalam Sahih Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedikit mengenal Ibnu Abbas.
Abdullah bin Abbas kunyahnya Abul Abbas. Kunyahnya Abul Abbas. Beliau ini sahabat yang mulia, masih muda belia sudah menjadi mufassirus sahabat. Ahlu tafsirnya para sahabat, masih muda loh ya. Berarti keilmuan seseorang itu bukan diukur dari tuanya atau mudanya. Paham ya? Tapi dari mulazamahnya dia, terus-menerusnya dia dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian amalannya, lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bermulazamah dengan Rasulullah SAW itu nggak sembarangan. Paham ya? Kemana beliau alaihi wassalam pergi, Ibnu Abbas pun juga ikut seringnya. Sampai-sampai banyak kan kita jumpai hadis-hadis ya, Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas ya, seputar tauhid ya kan. Ihfadillah yahfadka, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Nah, jadi Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, beliau digelari apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Bayangkan itu. Ini terbukti ketika apa? Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat berkumpul, bukan para sahabat yang muda-muda, para sahabat yang tua, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab radhiyallahu anhu, para masyayikh Ahlu Badr, ya, para peserta ikut perang Badar, orang tua berkumpul. Mereka berbincang-bincang tentang ayat ini turun mengenai apa. Ada yang mengatakan kalau kami seperti ini, kalau kami pandangan kami seperti ini. Semuanya ternyata belum tuntas. Dipanggillah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Usia yang sangat muda belia, 15 tahunan, bayangkan itu. Dipanggil suruh masuk di tengah-tengah para masyayikh Ahlu Badr. Bayangkan, untuk apa? Ditanya tentang bagaimana menurut Anda wahai Ibnu Abbas ayat ini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Abbas pun merasa malu karena di tengah-tengah para masyayikh orang-orang besar itu. Ada Umar bin Khattab, ada yang lainnya. Mafhum? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat tersebut adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ayat tersebut turun berkaitan masalah apa? Telah dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab pun mengatakan, aku tidak mengetahui kecuali yang engkau ketahui. Itulah tuntas selesai permasalahannya. Ternyata apa? Ayat tersebut atau surat An-Nasr itu apa? Turun berkaitan masalah apa? Telah dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tidak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Naam. Kita lihat sini. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul, dahulu Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain ini? Cucunya Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari siapa? Fatimah bintu Rasulullah SAW menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dua cucu ini, Hasan dan Husain. Keutamaannya apa? Keutamaannya kedua-duanya adalah pemimpin penduduk surga dari kalangan syabab, para pemuda. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Fatimahnya ibunya siapa? Hasan dan Husain sayyidah nisa ahlil jannah, pemimpinnya para wanita penduduk surga. Bayangkan itu, luar biasa. Ali bin Abi Thalib seorang lelaki yang mulia, yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara Hasan Husain ada yang apa? Ditakdirkan dengan takdir yang sangat luar biasa, mendamaikan dua kelompok yang sedang berselisih peperangan antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya Ali bin Abi Thalib. Perang tersebut dikenal dengan perang Siffin. Tragedi perang Siffin. Paham ya? Ada perang Jamal, perang Siffin 37 Hijriah ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau perang Jamal 36 Hijriah kan? Naam. Kemudian kata Rasulullah SAW, inna ibni hadha sayyid wa la'allallaha an yusliha bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini ada seorang pemimpin yang akan semoga Allah Ta'ala mendamaikan dengannya dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat apa yang doa yang diajarkan.
Wa yaqul, seraya Rasulullah SAW berkata, inna abakuma, sesungguhnya bapak kalian berdua. Siapa bapak kalian berdua? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kana yu'awwidu biha maafan. Bapak kalian berdua Ibrahim alaihissalam, maksudnya Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya bapak kalian berdua Ibrahim alaihissalam, kana yu'awwidu biha Ismail Ishaq. Waktu itu memintakan perlindungan dengan doa tersebut untuk Ismail dan Ishaq. Paham ya? Bapak maksudnya Ibrahim alaihissalam ini ya. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Masya Allah. Jadi ini termasuk doa yang dianjurkan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apa artinya? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah Ta'ala yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari gangguan setan yang terkutuk, wa hammah, dan dari gangguan binatang yang berbisa. Paham ya? Binatang berbisa bisa mungkin kalajengking ya kan, atau mungkin ular, atau mungkin lipan, kelabang itu ya. Intinya binatang-binatang yang berbahaya. Kemudian wa min kulli ainin lammah, dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari pandangan yang jelek dan jahat. Ain maksudnya. Paham ya? Karena pandangan ain ini pandangan jahat, pandangan iri. Oleh karena itu kalau antum atau kita lihat sesuatu yang kita kagumi, jangan cuma bilang wah wah wah, ini bocahnya kok kecil lucu ya, wah wah wah. Khawatir nanti ternyata kita diuji dengan ain. Setelah itu kalau kita enggak mengucapkan Allahumma barik atau subhanallah, khawatir anak tadi bisa sakit seketika. Karena ain itu benar adanya ya. Ini enggak setiap orang diuji. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis itu, apabila seseorang idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuh, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia kagumi, falyubariklah, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan. Allahumma barik, masya Allah, barakallahu fiik, subhanallah, jangan wah wah wah. Wah ini. Nah, biasanya orang gitu ya biasanya ya. Bagus sekali, ganteng sekali nih, cucunya sopo ya. Nah, gitu kan. Cucu siapa ini? Ganteng sekali. Didoakan keberkahan. Allahumma barik, masya Allah, subhanallah. Karena ain itu benar adanya. Wal ainu haqqun. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain inilah yang mendahului takdir. Tapi ternyata nggak ada. Ain pun terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Kalau dia diuji dengan penyakit ain, lihat sesuatu yang dilihat bisa hancur. Bayangkan itu. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu apa? Itu termasuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang, enggak setiap orang. Nah ini doanya bagus sekali nih. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita doakan untuk anak-anak kita agar terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, dan juga terlindungi dari apa? Binatang-binatang yang berbisa, dan terlindungi dari pandangan yang jelek, yang jahat. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini kita ambil penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.